Selanjutnya tentang petunjuk Rasulullah SAW ketika kita berpuasa, dan kita sampai kepada ketika kita di dalam perjalanan, ketika kita bermusafir. Bagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW? Ketika kita Ramadan, kita pergi ke Jakarta, atau dari Jakarta mudik ke Indonesia, ke Madura. Bagaimana di dalam perjalanan ini sudah diberi petunjuk semuanya oleh Rasulullah SAW. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan ini pernah melakukan safar, bepergian keluar dari kota Madinah. Dan kadang-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan puasanya. Kadang-kala Rasulullah berbuka, tidak berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi dua pilihan kepada sahabat. Bisa berbuka, bisa meneruskan puasanya ketika kuat. Ini sudah dicontohkan semuanya oleh para sahabat. Dan salah satu safarnya atau Rasulullah keluar dari Madinah ini adalah sesuatu yang di dalam sejarah sangat besar, yaitu ketika perang Badar. Yang kedua ketika perang Fathu Makkah, perang pertama dan salah satu perang terakhir. Itu Fathu Makkah. Ini sangat, yang perang Badar ini penentuan. Perang pertama sekaligus penentuan bisa berkembang apa tidak dakwah Rasulullah. Dan Fathu Makkah ini adalah salah satu perang yang menentukan kemenangan Rasulullah SAW, dan juga sekaligus tanda wafatnya Rasulullah SAW. Semuanya ketika di peperangan itu Rasulullah kadang berbuka, kadang tidak. Ini sebagai petunjuk bagi kita yang melakukan mudik dari Jakarta, dari Jawa ke Madura. Ini bagaimana? Ada dua pilihan. Kita boleh berbuka, tidak berpuasa. Boleh meneruskan berbuka. Kenapa? Karena sebenarnya kalau lapar atau hausnya tidak terlalu haus, apalagi naik kendaraan, apalagi naik AC. Tapi ketika di dalam perjalanan gitu, apalagi yang biasa merokok, ini sangat sulit untuk tidak tergoda ketika di dalam perjalanan. Ketika kita mudik, nggak ngerokok, nggak ngebul, apalagi sebagai supir. Padahal sebenarnya enak. Kita berangkat subuh umpamanya dari Jawa, dari Banyuwangi, dari Jawa Tengah, pelan-pelan sampai ke sini langsung buka puasa. Kalau kita bukan supir, tinggal tidur aja. Tapi kadang kita mengambil rukhsah. Ya udah puasa, ada warung mampir, di tempat istirahat rokok, nggak masalah.
karena memang diperbolehkan. Apalagi ketika peperangan. Kalau kita bepergian pakai mobil dengan tujuan mudik, ini tambah senang, kita tambah semangat agar untuk bertemu keluarga. Tetapi ketika peperangan, ada yang berpuasa, ada sahabat yang masih berpuasa. Tapi kebanyakan sampai Rasulullah sendiri tidak berbuka, tidak berpuasa, buka. Ketika ada di sebuah sumber Rasulullah menemukan air, Rasulullah minum. Ini sebagai rahmat kepada umat. Akhirnya banyak sahabat juga yang minum, melihat Rasulullah minum, para sahabat minum juga. Walaupun tetap ada sebagian yang berpuasa. Jadi memang Rasulullah memberi dua pilihan. Saya pernah dari Mekah berangkat maghrib jam Jeddah itu maghrib, sampai di Jakarta jam 2-an, sampai proses bagasi ini selesai setelah asar. Ya, sambil nunggu pesawat ternyata saya puasa di pesawat puasa. Sampai nyampe bawah. Padahal gak haus, gak lapar. Tetapi hampir yang gak puasa. Kenapa? Karena pingin rokok. Gak masalah. Memang penyakitnya. Apalagi memang turun dari pesawat 9 jam. Kalau lapar enggak. Kalau laparnya enggak. Kalau hausnya enggak. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam takdirul masafati allati yuftiru fiha as-sha'imu bihaddihi wala sahha anhu fi dhalika syai'. Wa qad aftara Dahiyatu bin Khalifah al-Kalbi fi safari salasati ayyam wa qala liman shoma qad raghibu an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa jarak kita boleh tidak puasa? Ini kalau kita belajar fikih, ya seperti ketika kita diperbolehkan untuk sholat jamak kosong sekitar 82 sampai seterusnya kilo. Tetapi ketika ulama hadis ini lebih mudah. 3 mil ini sudah boleh berbuka, tidak puasa. 3 mil itu berapa kilo? 6 kiloan, enggak sampai 6 kilo. Enggak sampai 6 kilo, 1 mil itu enggak sampai 2 kilo. Ya. 1 kilo berapa? Berarti enggak sampai 6 kilo. Ini lebih mudah. Kalau ulama fikih masih diproses sampai terjadi keputusan 80 ketika 80 sampai 90 lebih kilo baru boleh tidak berpuasa. Jadi kalau saya dari rumah ke sini masih muter-muter ini sampai 3 mil, saya boleh minum, ada air. Tapi ya buat apa kalau kita nggak haus kan? Jadi kita puasa
satu hari tidak puasa di bulan Ramadan. Ini puasa yang kita qada di lain waktu, ini tidak cukup, Pak. Tidak mendapat keutamaan puasa Ramadan, cuma menggugurkan kewajiban. Keutamaan bulan Ramadan tidak didapat, cuma menggugurkan pahalanya. Pahalanya tidak didapat, pahala Ramadannya tidak didapat. Tapi menggugurkan, tetap mendapat pahala, tetapi tidak sama sebagaimana pahala kita puasa di bulan Ramadan. Ini sebagaimana salah satu ulama, Dahiyah bin Khalifah Al-Kalbi, ini bepergian 3 mil, ya anggap 6 kilo. Kemudian dia berkata kepada temannya yang berpuasa, kamu telah lari dari petunjuk Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sudah bepergian, dia tidak puasa. Nah, dia masih berpuasa. Sedangkan Dahiyah bin Khalifah Al-Kalbi ini tidak berpuasa. Bilang kepada orang yang masih puasa, kamu tidak ikut petunjuknya Rasulullah. Kamu lari dari petunjuknya Rasulullah. Artinya seharusnya kamu tidak puasa. Ini lebih mudah. Kalau ulama hadis ini lebih. Imam Syi'bi ketika bulan Ramadan ada tamu ke rumahnya. Ternyata dijumpa ulama, ini ulama besar. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Setelah ditanya, kamu kenapa kok tidak puasa? Mukanya nggak kelihatan sakit. Jadi ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Kok nggak puasa? Saya sakit. Sakit apa? Ini sakit jari-jari. Jari-jarinya cuma yang sakit. Udah nggak puasa. Ini bukan ulama fikih, tetapi ulama hadis. Kalau ulama fikih masih ada prosesnya. Jadi jari-jarinya sakit, mungkin keseriu dikit apa gitu, udah nggak puasa. Jadi lebih praktis kalau ulama hadis. Tapi kadang dalam satu hal ini lebih keras. Karena apa? Karena bisa-bisa dohir hadisnya yang diatur. Nah, di sini kenapa salah satu seorang ulama Dahiyah bin Khalifah ini tidak membatasi 80 atau 90. Karena memang tidak ada ketentuan yang pasti dari Rasulullah. Pokoknya safar udah boleh makan, boleh tidak berbuka puasa. Tetapi ketika dijadikan sebuah hukum fikih, ini diproses, tidak semudah itu, tidak sesimpel. Makanya ilmu fikih ini kadang lebih rumit. Kalau kita cuma baca hadisnya, wa hurrimatul haram, wa halala wa halal. Tetapi menurut ulama fikih masih diprotes. Ini haramnya haram apa? Apa makruh apa memang jelas-jelas haram? Masih diproses. Wa kana sahabatu hina yunsiquna as-safar yuftiruna min ghairi ittiba' limujawazatil buyut wa yukhbiruna anna dhalika sunnatuhu wa hadihi sallallahu alaihi wasallam kama qala Ubayd bin Jabr raqibtu ma'a Abi Basrah al-Ghifari sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safinatin minal fustati fi Ramadan wa lam yujawizul buyut hatta da'a bis-sufrati
Qala iktarib qultu alasta tarul buyuta qala Abu Basrah tarwahu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Ada seorang sahabat Rasulullah bepergian sama seseorang yang bukan sahabat tabi'in. Ternyata cuma naik perahu, namanya seperti di Keramat itu, di ujung piring ke seberangnya Pulau Nyamukan atau ke mana satu ke sebelahnya itu udah agak puasa, padahal dekat. Udah agak puasa. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan yang pasti. Jadi masih siang, udah nyampe ke pulau yang lain, padahal udah dekat. Ini udah membuka sarapannya, makanannya udah dibuka. Oh, kamu gak puasa? Apakah kamu lari dari petunjuk Rasulullah? Petunjuk Rasulullah tidak menentukan batas berapa kilo. Kalau kamu bepergian, safar, keluar dari kampungmu, udah kamu boleh gak puasa. Mau beli baju ke Surabaya ini lebih dari 3 minggu, dan boleh gak puasa. Jadi memang kadang saya lebih condong kepada pendapat yang seperti ini daripada fikih yang bulat-bulat, lebih praktis. Tapi tidak bisa kita praktekkan setiap kita ke Bangkalan dari Gebang umpamanya. Ikut yang 3 mil sampean ke Burneh umpamanya. Udah ikut yang 3 mil. Udah gak puasa. Ini rusak tatanan hukum, ini nanti rusak. Ingat, ini cuma sebagian kasus sahabat yang menerangkan seperti itu sebagai rahmat. Sebagai rahmat kepada kita. Bahwa Islam itu tidak terlalu ketat, fleksibel, praktis. Hukum di dalam Islam. Tidak memberatkan umatnya. Jadi itu adalah petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kita bermusafir, bepergian keluar kota, ini boleh. Ada 2 pilihan. Bukan harus tidak berpuasa, ada 2 pilihan. Boleh berpuasa, boleh tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi ketika kita sakit atau bepergian, kita boleh mengqadha di lain waktu bulan Ramadan. Mudah. Karena sampai di dalam surah Baqarah yang menerangkan tentang Ramadan, ini sampai Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian, tidak menghendaki kesulitan, masyarakat kepada kalian. Jadi makanya di dalam berpuasa, ketika kita sakit atau bepergian, kita boleh tidak berpuasa. Dan inilah perbedaan antara ahli hadis dengan ahli fikih. Kalau ahli hadis, karena tidak ada ketentuan safar berapa kilo dari Rasulullah, tidak ada ketentuan pasti. Udah, pokoknya keluar kampungnya. Udah. Kalau di sini bukan kampung ya. Kalau dulu kampung kan di luar jauh. Ya. Jauh. Kalau di sini sambung ke Borneo sambung.
Jadi umpamanya dari rumah mau ke Surabaya, terus gak puasa, boleh menurut ahli hadis. Tetapi menurut ahli fikih ini tidak boleh, karena harus apa? Harus memenuhi syarat jamak atau kosong, itu 80 sampai 90 atau lebih kilometer. Terus apa yang kita mau milih yang mana, ulama hadis atau ulama fikih? Kalau di dalam ibadah kita tetap pilih ulama fikih. Kalau kepepet, ya mudah ikut ulama hadis yang lebih mudah. Kenapa? Karena memang ada ulama fikih yang lebih condong ke ahli hadis, yaitu lebih praktis. Kalau tidak ada dalil ketentuan pasti dari Rasulullah, mudah. Sekehendakmu, boleh kapan aja, seperti itu. Dan ini merupakan rahmat kita kepada rahmatnya Allah kepada kita sebagai orang Islam. Harus kita syukuri. Dan di dalam ayat yang menerangkan tentang Ramadan juga agar kita bersyukur. La'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kita di atas tujuan dari takwa itu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Di sini karena diberi kemudahan oleh Allah, boleh tidak berpuasa boleh tidak berpuasa bagi yang sakit atau yang musafir. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Ini semuanya harus kita peroleh di dalam bulan Ramadan ini. Kita menjadi orang yang bertakwa dan juga menjadi orang yang bersyukur. Juga setelahnya ini la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar kita memperoleh petunjuk. Jadi semuanya insyaallah ibadah kita, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan yang bagian saya, karena saya sekarang yang terakhir, saya cuma berpesan dan mengingatkan sebuah kata, ucapan, perkataan Imam Ibnul Jauzi. Beliau berkata, orang yang tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan Al-Quran, maka dia tidak akan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain, atau minimal kesulitan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini merupakan salah satu bentuk kita menelantarkan Al-Quran, menyia-nyiakan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Karena apa? Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada kita.
Kalau kita tidak pernah membaca petunjuk, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita akan memperoleh petunjuk? Ada rambu-rambu. Setiap tikungan ada rambu-rambu. Kita tidak pernah lihat. Kadang dilarang masuk, kita masuk. Kenapa? Karena kita tidak biasa membaca rambu-rambu. Jalan di setiap pojok itu ada nama jalan, ada nama gang. Kita keliling Bangkalan mungkin tidak akan kesasar. Tapi coba ditanya nama jalan. Sanggan, jalan apa? Jalan Kartini di mana? Banyak orang yang nggak tahu. Kalau lokasinya tahu. Seperti itu. Kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka akan Al-Quran bagaimana menjadi petunjuk bagi kita. Kita mau belok kiri harusnya lihat apakah boleh. Karena Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Ketika di bulan Ramadan, ini adalah bulan Al-Quran. Kalau di bulan Al-Quran saja kita tidak menghatamkan Al-Quran, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Ini memang bukan hadis, tetapi ini perkataan ulama yang sudah meneliti. Mungkin pengalamannya sendiri. Atau pengalaman teman-temannya. Dan ketika bulan Ramadan tidak, atau dia dapat ilham dari Allah. Dan coba kita tanyakan kepada diri kita. Oh iya, saya di bulan Ramadan ini paling dapat 10 juz. Saya pikir ya juga kan, saya enggak pernah menghatamkan Al-Quran di bulan yang lain. Mungkin bisa kita tanyakan dengan jujur kepada diri kita sendiri. Karena itu mari kita usahakan untuk menghatamkan Al-Quran di sisa-sisa bulan Ramadan. Kantor sudah banyak yang libur, kan begitu. Kecuali yang punya kewajiban jaga shift malam dan lain sebagainya di toko. Tapi kalau kita ada niat, pasti kita hatam. Dan ternyata saya baru dapat 19 juz. Saya kejar, kemarin-kemarinnya saya masih 9 juz. Saya kejar, udah hampir 25. Karena apa? Karena ngoyo. Kita kalau udah melihat tulisan finish, meskipun kaki udah payah, kita tambah semangat. Harusnya seperti itu. Apalagi udah melihat hadiah di depan. Ada tulisan finish, ada mobil di depan sebagai hadiah. Bagaimanapun kita akan semangat. Dan itu mari niatkan di dalam diri kita untuk menghatamkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.